Saya perjalanan dari Serang menuju Pik 2, menelusuri pantai utara Serang dan Tangerang. Itu panjang jalan sampai Pik 1 itu sekitar 90 sampai 100 km. Dan sekarang saya ada di wilayah Tanara. Ini wilayah perbatasan Serang ke Tangerang. Dan menuju nanti Tanjung Pulau Cangkir. Nah, sepanjang jalan yang kita lewati tadi, ini sawahnya sesubur ini. Yang sekarang wilayah ini wilayah yang sedang terjadi pergolakan karena masyarakat di sini dipecah belah oleh pihak-pihak Pik 2 yang ingin menggusur rakyat di sini dengan harga penawaran harga sawah dan empang hanya 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Anda bisa bayangkan orang-orang yang paham tentang sawah, pantaskah sawah sesubur ini dibeli dengan harga 50.000 rupiah? Nah, luas sawah yang ada di dua kabupaten ini itu adalah 70.000 hektar, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Luas tambak juga sekitar 70.000 hektar, artinya ada 140.000 hektar tanah pertanian yang akan digusur oleh Pik 2 dengan tanah yang sangat subur seperti ini. Sebagai gambaran saya ingin katakan bahwa apabila tanah ini, sawah ini diperbaiki irigasinya, diberikan pupuk yang baik, benih yang baik, dan saya perkirakan bahwa minimal akan menghasilkan 6 sampai 8 ton gabah kering panen, gabah kering giling per kali panen. Saya ambil yang pesimis saja, 6 ton gabah kering giling per panen dan 5 kali panen per 2 tahun. Artinya dia akan menghasilkan 1 hektar itu adalah 100 juta rupiah per hektar per tahun. Nah, sementara kalau Pik 2 hanya ingin membeli 35.000 per meter, maka harganya hanya 350 juta per hektar. Artinya hanya 3,5 tahun sebenarnya sudah kembali modal. Dan rakyat semua ini akan mau tergusur, kita tidak tahu mau kemana. Jadi saya ingin menghimbau sekali lagi, hentikan rencana menggusur rakyat di wilayah pertanian yang sangat subur seperti ini. Presiden Prabowo, ini lahan pertanian harus diselamatkan untuk mensejahterakan rakyat di sini. Saran saya adalah perbaiki irigasinya, biarkan petani tambak, nelayan, petani sawah untuk mencari rezeki. Perkiraan saya, penghasilan petani, petambak, dan nelayan di dua kabupaten ini per tahun 50 sampai 70 triliun per tahun. Nah, sementara kalau mereka jual, maka saya katakan kalau dia beli 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter, maka harga tanah tersebut kalau 110.000 hektar itu hanya sekitar 70 triliun. Artinya harga tanah yang dibayarkan oleh pengembang kepada rakyat dengan mengusir rakyat itu lebih banyak hasilnya dibanding harga tanah tersebut. Kepada seluruh pejabat, bersihkan otak kalian. Seakan-akan ini menampung tenaga kerja. Perhitungan kalian menyatakan akan menampung 50.000 tenaga kerja apabila Pik 2 dilaksanakan, tapi akan menghilangkan 250.000 lapangan kerja berupa petani, nelayan, petambak. Artinya kita kehilangan 200.000 tenaga kerja dari tenaga kerja yang sangat mandiri sebagai pemilik tanah, pemilik tambak, pemilik perahu, dan mereka menjadi satpam, pemungut sampah, pemelihara taman di komplek orang-orang kaya dan mereka terusir. Jadi sekali lagi inilah gambaran wilayah yang akan digusur oleh Pik 2, yaitu wilayah-wilayah subur sepanjang jalan, tambak-tambak yang subur sepanjang jalan. Jadi saya sekali lagi berharap hentikan pecah belah rakyat. Kepada para kiai, sadarilah, kepada para tokoh, sadarilah bahwa Anda apabila meneruskan mendukung penggusuran rakyat oleh Pik 2,
maka saya yakin Anda sedang membangun dosa jariah ke depan. Sekali lagi, inilah gambaran pertanian di wilayah yang akan digusur di PIK 2 di Kabupaten Tangerang dan Serang. Saya akan terus berjuang untuk menghentikan penggusuran rakyat dan kebiadaban yang Anda lakukan, yang kalian lakukan dengan berbagai cara. Saya paham bahwa ini bisnis sangat besar. Saya katakan memagar laut saja dan mengambil laut sepanjang 30 km itu kira-kira Anda pengembang menargetkan laba sekitar 1.500 triliun. Itu hanya dari 30 km laut. Kalau dia ambil semua laut sampai 100 km, maka Anda tinggal kalikan saja kira-kira menjadi 5.000 triliun keuntungan yang dia harapkan dari hanya mengambil laut. Itulah pernah angka saya katakan bahwa pengembang PIK 2 merencanakan mendapatkan keuntungan dari penggusuran rakyat itu 20.000 triliun rupiah. Saya ulangi, 20.000 triliun rupiah. Mereka betul-betul zalim kepada rakyat Indonesia. Saya sedang perjalanan dari Serang menuju Banten, menuju Tangerang, lewat kecamatan-kecamatan Pantai Utara. Ini saya sekarang ada di wilayah wilayah Pontang. Ini wilayah Pontang. Ini lihat sawah-sawah sangat subur di sini, sangat-sangat subur. Saya ulangi, sangat-sangat subur. Dan wilayah ini terdiri tambak di sana pinggir pantai, wilayah tambak dan sawah yang sedang terjadi perang tanda kutip antara PIK 2, orang-orang PIK 2 dengan rakyat yang mempertahankan tanahnya. Tanah-tanah di sini ditawar antara 35 sampai 50 ribu rupiah per meter. Anda bisa bayangkan tanah sesubur ini di jalan yang selebar ini ditawar dengan 35.000 sampai 50.000 rupiah dengan melibatkan aparat untuk menekan rakyat untuk menjual tanahnya. Ini betul-betul kezaliman yang ditampakkan. Lihat sawah sangat-sangat subur. Nah, saya katakan di wilayah ini ada sekitar Tangerang dan Serang ada 70.000 hektar sawah dan 70.000 hektar tambak. Itu semua rencana akan digusur dan dibeli oleh PIK 2 dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, sekarang rakyat di bawah dipecah belah. Dibikinlah rakyat yang mendukung PIK 2 untuk menggusur rakyat dengan bayaran tertentu yang mengaku macam-macam. Lahirlah berbagai tokoh-tokoh agama, gus-gusan, mahasiswa-mahasiswaan, ulama-ulamaan yang membuat pernyataan mendukung PIK 2. Ini kampung-kampung yang akan tergusur semua. Nah, coba bisa bayangkan mereka tega menggusur kampung-kampung, menggusur petani, menggusur sawah, tambak demi kepentingan mereka, dan rakyat dipecah belah di bawah. Tapi seperti kita katakan, ini aparat juga ikutan. Nah, sekarang ini saya akan menuju Pulau Cangkir di Kronjo. Nah, sebagai bayangan Anda menjelaskan ini mulai Serang tadi sampai ke sana itu sekitar 90-an kilometer. Lihat tanah-tanah, sawah-sawah ini sudah mendekati Tanara. Lihat petani-petani di bawah, lihat kesuburan sawah, lihat burung-burung masih masih terbang. Lihat petani bekerja dengan tenang, tapi mereka terancam terus akan digusur oleh pengembang PIK 2. Ya Allah, saya berharap agar Presiden Prabowo betul-betul menyelamatkan wilayah ini, karena ini wilayah lumbung pangan, lumbung padi. Lihat lumbung padi yang sangat bagus. Ini lumbung padi yang sangat bagus, yang sangat-sangat subur, sangat-sangat subur, tapi mau diubah menjadi wilayah dan digusur menjadi
wilayah-wilayah yang dikuasai oleh mereka dengan menggusur rakyat. Anda bisa bayangkan, rakyat ini akan dibawa kemana? Mereka hidup di mana? Apakah kita tega mereka dijadikan pembantu satpam, pemungut sampah, sementara mereka adalah pemilik tanah yang bekerja di tanahnya. Lihat mereka bekerja di tanahnya dengan kebanggaan mereka. Saya pernah menghitung kalau wilayah ini dipertahankan menjadi wilayah pertanian, maka perhitungan saya setiap tahun dari tambak, dari padi, dari nelayan itu menghasilkan uang sekitar 50 atau 70 triliun per tahun. Dan anehnya Pemda menyatakan dengan menggusur rakyat maka PAD akan naik. Itu pemikiran yang sangat-sangat picik. Mereka rela menggusur rakyatnya yang sudah ada sejak di sini, sejak Indonesia belum merdeka. Tapi ada pejabat Pemda Banten yang berpendapat bahwa ini Tanara depan, ini Ciruas, Domas, inilah. Nah, mereka rela mau menggusur rakyatnya hanya demi PAD. PAD itu adalah pungutan pemerintah kepada rakyat dan digunakan untuk berfoya-foyanya pejabat. Sementara hasil padi, hasil tambak, hasil nelayan itulah hasil karya petani rakyat yang digunakan langsung oleh mereka. Jadi janganlah demi alasan PAD kau usir rakyatmu. Saya akan mencatat nama pejabat yang menyatukan itu. Terima kasih. Ini wilayah coba jalan-jalan raya yang sangat bagus. Anda bisa bayangkan jalan negara ini juga akan diambil oleh mereka. Di pinggir-pinggir jalan ini, coba bayangkan, masuk akalkah sawah di pinggir jalan sebagus ini dihargai dengan Rp50.000? Kalian biadab. Sekali lagi, kalian zolim dan biadab. Saatnya kebiadaban kalian para oligarki harus kita akhiri. Sawah-sawah seperti ini Anda mau hilangkan dengan harga yang sangat-sangat murah dan mengusir rakyat dari sini. Sekali lagi, hentikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.